Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita berjumpa dalam resik renungan singkat GRM. Dan tema kali ini sangat menarik. Saya akan membagikan satu tema, yaitu rahasia keberhasilan Raja Hizkia. Berbicara tentang keberhasilan, tentu ada hal-hal yang harus kita lewati, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya keberhasilan itu nyata dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan ayatnya yang saya ambil dalam kitab 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Perhatikan kata-kata terakhir, sehingga segala usahanya berhasil. Saya yakin bahwa setiap keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup ini itu tidak lepas dari yang namanya karakter, saudara. Keberhasilan dan keberuntungan manusia bukan semata ditentukan oleh kepandaiannya, oleh kecerdasannya, oleh usaha kerja kerasnya. Tetapi kalau tidak ada karakter, maka keberhasilan itu hanya semu, saudara. Bukan keberhasilan yang sejati seperti yang Tuhan mau. Saya melihat di 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21 ini, dari kehidupan Raja Hizkia ini, setidaknya ada 3 hal yang menjadi rahasia Raja Hizkia, saudara, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan ini agar kita juga berhasil seperti yang Tuhan mau. Yang pertama adalah Hizkia melakukan apa yang baik. Baik ini bahasa Ibrani-nya adalah top, artinya adalah pantas. Setiap perbuatan baik itu juga harus pantas, saudara. Setiap perbuatan yang pantas itu yang akan mendukung dari keberhasilan kita. Dan rahasia ini Raja Hizkia tahu, saudara. Dia melakukan apa yang baik itu dalam setiap kehidupan sehari-harinya. Dia melakukan apa yang baik, yang pantas, yang dilakukannya terhadap semua orang, saudara. Lalu arti yang baik yang berikutnya yaitu luar biasa. Keberhasilan hanya bisa terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita dituntun Tuhan, kita diberikan hikmat Tuhan, tentunya apa yang kita lakukan itu menjadi luar biasa oleh karena adalah Tuhan sendiri, saudara. Tuhan sendiri yang menyertai dari Raja Hizkia. Lalu catatan yang kedua yang saya lihat yaitu Hizkia ini melakukan apa yang jujur, saudara. Bahasa aslinya yaitu yasar. Hari-hari ini kita cari orang jujur sudah tidak mudah, saudara. Termasuk orang Kristen pun juga banyak yang tidak jujur, saudara. Tetapi kita mau belajar dari Raja Hizkia ini. Dia melakukan apa yang jujur. Jujur itu apa? Bahasa aslinya mengartikan jujur dengan kata lurus. Jadi kalau kehidupan kita jujur, saudara, itu artinya kita lurus. Lurus itu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, saudara, tetapi lurus. Dan kebenaran sejati yaitu firman Tuhan itu yang bisa membuat kita hidup jujur atau lurus itu, saudara. Kita akan dituntun oleh firman Tuhan itu. Satu-satunya jawaban, satu-satunya penuntun kita adalah firman Tuhan, saudara, yang bisa membuat kita jujur seperti yang Tuhan mau. Lalu yang ketiga, rahasia keberhasilan Raja Hizkia dikatakan di 2 Tawarik 31 ini, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Benar, bahasa Ibrani-nya emet, itu artinya seperti yang diucapkan. Berapa banyak hari-hari ini orang dia mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan tindakannya, saudara. Atau tindakannya, janjinya, apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi Raja Hizkia ini tidak melakukan seperti itu, saudara. Dia melakukan apa yang benar.
Jadi dia kalau ngomong A, hatinya A, pikirannya A, saudara. Seperti yang diucapkan. Sehingga Raja Hizkia ini benar-benar mengalami keberhasilan yang luar biasa. Tadi saya garis bawahi ayatnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati. Jadi baik, jujur, dan benar ini, 3 hal ini dilakukan Hizkia dengan segenap hati. Makanya tidak heran kalau kemudian Tuhan memberkati setiap usahanya, saudara. Setiap usahanya dijadikan Tuhan berhasil. Ini adalah salah satu raja yang luar biasa di dalam cerita di kitab Tawarik, saudara, yang saya perhatikan. Betul, saya setuju dengan apa yang dilakukan Hizkia. Dengan apa yang dilakukan Hizkia ini yang menjadi rahasia dari satu keberhasilan. Dan kita bisa belajar, kita cek hati kita, apakah selama ini kita sudah punya sesuatu yang baik, melakukan apa yang jujur dan melakukan apa yang benar, sehingga benar-benar kita menjadi berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Mari kita renungkan ayat ini dan kita jaga hati kita supaya apa yang dilakukan Raja Hizkia ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita praktekkan sehingga kita mengalami keberhasilan yang Tuhan berikan, saudara. Kiranya renungan singkat GRM ini menjadi berkat. Saya berdoa saudara bisa menangkap pesan ini dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.